mungkin saya dianggap paling orang yang keras untuk menentang pemerintahan. Saya nggak menantang, tapi saya nggak setuju kebijakannya, boleh dong. Kalau kulihat kebijakannya nggak berpihak, wajar saya lawan. Sahabat Suara Tepian, saat ini saya berbincang dengan seorang putra Humbang Hasundutan yang sudah berhasil di Jakarta, pengacara muda, tetapi peduli dengan Humbang Hasundutan, juga pengurus marga Purba. Dia juga selalu memberi hati agar kampung halamannya, Kabupaten Humbang Hasundutan, maju. Horas Laya Juprianto. Horas. Anda seorang muda yang peduli dengan kampung halaman. Kalau kita bandingkan 3 kabupaten yang manjaya atau mandiri dari Kabupaten Tapanuli Utara, Toba yang dulu Toba Samosir, dan Kabupaten Humbang Hasundutan. 2 ini, Samosir dan Toba ini kan relatif putra-putrinya berkiprah di nasional, tokoh-tokoh nasional banyak begitu. Tapi kalau kita bandingkan, apalagi kalau kabupaten asal Tapanuli Utara kan sudah banyak tokoh-tokoh nasional di sana. Kita merasa orang Humbang Hasundutan ya belum banyak. Bagaimana perasaan Lai? Rindu nggak sebagai putra Humbang Hasundutan? Ya muncullah tokoh-tokoh Humbang di di nasional begitu. Ya, kalau kita bicara soal ketokohan ini kan bisa kita bilang berarti karena faktor intelektual. Ya. Nah, semakin banyak daerah mengeluarkan intelektual dari daerah itu berarti dari segi pendidikan, maka semakin banyaklah tokoh yang muncul. Sedikit orang berintelektual maka tokohnya akan sedikit muncul. Dari situlah kelihatan presentasenya. Nah, kalau kita bandingkan, kita nggak usah jauh membandingkan antara Tapanuli Utara, Samosir, kan gitu. Kita ini berada di wilayah Humbang Hasundutan. Nah, bicara kita tentang ketokohan di Beligi, memang di sana kota pendidikan. Artinya dari dulu mereka dibekali untuk menjadi orang cerdas dengan banyaknya sekolah. Nah, kalau kita lihat bicara Samosir, itu kan bagian sukup dari Tubasa dulu. Artinya tokoh-tokoh yang di Samosir itu otomatis berdampak. Kalau kita Samosir kan banyak tokoh-tokoh yang disimbol, kayak dari dulu pun udah ada jenderal dari sana. Nah, kalau dari Humbang belum. Makanya itulah kerinduan kita anak rantau. Saya seorang anak rantau dan juga kebetulan kan Purba lah yang kita bilang di sana. Ada satu marga, klaim marga kan gitu. Kenapa aku masuk terhadap marga-marga ini? Aku dulu berpikir siapa tahu ini bisa menjadi membuat suatu dengan berkumpulnya banyak orang untuk membicarakan tentang kemajuan. Khususnya kan di sana kan Purba nih. Dengan berbicara maju pasti berbicara tentang Purba yang ada di sana di daerah kan gitu nih. Nah, cuma kalau kita itulah yang membuat saya akhirnya saya terjun ke urusan marga dan juga kegiatan-kegiatan sosial kan gitu nih. Nah, itu yang membuat kita, jadi kalau bicara tokoh memang kita udah jauh dari daerah lain. Kemarin saya menemukan satu berita, ini menurut saya miris dan otokritik kita ya. Orang-orang Humbang yang sudah berhasil lah di tanah rantau, ternyata ditemukan di kawasan Danau Toba itu memang banyak anak-anak ditemukan stunting. Artinya tumbuh kembangnya yang paling banyak temuan itu ternyata Humbang Hasundutan. Saya bandingkan, saya hubungkan, jangan-jangan ada hubungannya dari dulu stunting tidak pernah diselesaikan di Humbang Hasundutan. Kalau kita bicara tentang Humbang ya, ini memang pembahasan yang tidak ada ujungnya, kan? Karena gini, apalagi kan berarti ada 2 isu nih yang mau kita bahas. Ada isu mengenai antara pendidikan dengan kesehatan. Nah, ini kan 2 faktor utama. Dan berkaitan kan? Dan saya berkaitan. Nah, 2 faktor utama. Ibaratnya ini yang ini tidak bisa dipisahkan. Untuk kita mencapai bagaimana kita menjadi anak yang cerdas,
tentu kan harus didukung dengan kesehatan. Asupan vitamin yang bagus, ya. Karena bagaimana kita mau bikin anak kita pintar ternyata asupan gizi kan berarti daya berpikir pun akan berpengaruh. Ya. Apalagi kan kalau bicara stunting kita berarti Ya. bicara tumbuh kembangnya anak. Ya, Nah, akibat apa di stunting itu? Kekurangan gizi. Kan Iya. itu nih. ya, Kenapa bisa kekurangan gizi? Berarti bisa aja penghasilan orang tua tidak ya, mencukupi. Ya. Nah, tapi apakah untuk kesehatan anak ini hanya tugasnya orang tuanya? Tidak. Karena jelas ya, di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 ya, negara itu menjamin kesehatan. ya, Kan itu hak asasi manusia. ya, Bukan negara pemerintah itu, contoh itu yang kurang dipahami oleh kepala daerah. Kepala daerah itu hanya melihat melanggar atau tidak, ini atau tidak. Jadi merasa kalau merugikan terhadap kepemerintahan tindak tanpa mengetahui tugas dan tanggung jawab dia. ya, Nah, kalau kita bicara pemerintah, berarti dia harus menghindari supaya jangan terjadi pelanggaran hak asasi manusia di daerahnya. ya, Di daerahnya. Ya. Ini kalau terjadi stunting seperti yang dibicarakan tadi, terjadi stunting di Humbang, artinya apa? Ada pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah di daerah Humbang Hasundutan. Karena apa? Tugas pemerintah itu harus menjamin, dia harus menjamin hak asasi manusia itu dilaksanakan. ya, Jangan masyarakatnya diminta untuk melaksanakan hak asasi manusia, sedangkan dia sendiri kepala daerah tidak menjamin. Nah, bicara mengenai kalau statistik di Humbang udah banyak yang stuntingnya rendah atau Iya. mengalami stunting kekurangan gizi. ya. Data terakhir 170-an yang ditemukan stunting Nah. di Humbang. Itu anak-anak kan, Iya. artinya 170 170-an. anak mengalami pertumbuhan gagal. Ya, Nah, sampai kapanpun ini anak ini gak akan bisa memiliki tingkat intelektual yang tinggi Bagus. atau cerdas atau Hmm. bagus. Jadi dengan ada stunting ini maka 170-an 70-an. Iya. anak kecil di Humbang Hasundutan gagal untuk meraih masa depan. Ya. Itu jadi itulah Bukan hanya fisiknya loh yang kecil, otaknya juga. Kan mempengaruhi Iya, otak. iya. Itulah saya bilang harusnya pemerintah itu kan kalau di Humbang kan berarti kepala daerah Iya. menjamin kesehatan dan pendidikan. Ya. Kalau kita lihat, apakah di Humbang ini saya lihat tidak ada fokusnya kepada dua hal ini. Ini mau jadi 2 periode ini ya, Ya, kepala daerah sekarang ini. ya, Saya mengkritisi ini bukan dalam arti saya tidak suka dengan dia, Ya. bukan. Saya mengkritisi ini karena memang saya melihat dari apa yang saya lihat. ya. Sekarang apa yang dilakukan kepala daerah sekarang ini ke dunia pendidikan? Yang bisa kita buat sebagai mengatakan kita wah bagus. Artinya tadi Laikan sebutkan kesehatan dan pendidikan. Tidak mungkin kita mengejar pendidikan, kecerdasan, sumber daya manusia kalau modal atau pondasinya kesehatan tadi tidak terpenuhi termasuk vitamin. Itu buktinya ada stunting begitu. Itu yang saya bilang. Iya. Makanya antara pendidikan dengan kesehatan itu kan beriringan Iya. berjalan. Iya. Kalau dia tidak sehat, bagaimana dia mengambil pendidikan ini dengan baik? Berkompetisi Bagaimana dengan belajar? teman-temannya. Bagaimana dia bersaing dengan teman-temannya? Berarti dia kasihan kan? Iya. Nah, makanya itu yang saya bilang, kalau dengan adanya stunting angkanya yang itu di Humbang, apalagi kalau dibilang di Humbang paling ini angka stuntingnya, Iya. itu kan sangat miris kita mendengar dengan keadaan Humbang sekarang ini. Kalau kita bicara seharusnya dengan melihat kekayaan alam Humbang, nggak mungkin ada di Humbang itu yang kekurangan gizi. Kalau pendapat saya, kenapa aku bilang nggak mungkin kekurangan gizi? Orang kita punya tanah yang luas kok, kita punya danau kok yang ada ikan. Atau jangan-jangan pemerintah kabupaten juga tidak memberi data ini ke pusat. Padahal setahu kita Presiden RI 5 kali ke kawasan Humbang Hasundutan datang. Paling tidak ya kalau berita ini sampai ke negara atau pusat, masa dibiarkan satu kabupaten ada stunting begitu? Inilah kalau memang data itu ada, sebenarnya baiknya itu anak rantau ini memiliki kepedulian lah.
anak rantau juga ya. Yang punya berlebih lah, perlu juga membantu Humbang Hasudutan. Jangan kita tutup mata dengan kepada kita. Kalau kita bicara kepala daerah, kita kasih tugas tanggung jawab semata-mata kepada dia. Tetapi dia kan gini, dia pengen dirinya itu tidak ada cacat. Karena bicara politik kan, dia pengen dirinya itu tidak ada cacat. Nah, maka harusnya yang menyuarakan ini ketika ada data ini, anak rantau ini yang mengetahui ini silakanlah, karena mereka punya akses. Contohnya anak rantau ini kan punya akses, nggak mungkin nggak punya akses mereka. Bisa ketemu ini, bisa ketemu, pasti ada semua. Cuma itu aku bilang, anak rantau pun tidak dulu barang untuk penyelesaian ini juga. Oke, tadi kita petakan bahwa memang pemerintah daerah dalam hal ini ya pemerintah di Kabupaten Humbang Hasudutan harus bertanggung jawab. Tapi bukan melulu kita mempersalahkan anak-anak rantau yang sudah berhasil atau kita yang di rantau ini juga pedulilah. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita menggalang ya masyarakat Humbang pedulilah agar sudah banyak juga yang berhasil di kota ini, Jakarta ini begitu. Manusia itu penting memiliki rasa iba, rasa kasihan, empati. Itu dulu. Ketika kita tidak memiliki rasa itu, nggak mungkin kita bicara peduli. Tapi saya melihat, ini pengalaman saya tentang bicara kita kultur ya. Di Humbang. Beberapa anak rantau ini hanya kepentingan pribadi masing-masing kalau bisa bicara. Kenapa kita nggak bisa menyatu? Sekarang saya tanya, jangan kita menyalahkan ini. Menurut ini Pak Hotman ini kan sering ke Humbang nih. Sekarang saya tanya, sepengetahuannya Pak Hotman, apa yang dilakukan anak rantau untuk daerahnya di Humbang? Gitu. Ada nggak? Jangan ketika politik turun. Itu juga harus kita kritik ya. Kita harus fair dong. Jangan pada saat politik kita turun. Tapi harus lihat apa yang dilakukan untuk keberlangsungannya masyarakat di sana. Saudara-saudara kita punya hubungan batin dan hubungan keluarga dengan mereka. Saya jujur ya, kalau saya pulang kampung, kadang satu sisi saya sedih melihat. Mungkin saya menetes karena air mata dalam mobil itu. Kadang-kadang karena apa? Keprihatinan melihat ya di mana kita menikmati hidup yang di rantau ini enak kan gitu nih. Sedangkan dari itu kita lihat keadaannya memprihatinkan. Dan saya selalu pulang, kalau saya pulang ke rantau selalu saya bilang ke anak sama istri saya, coba lihat. Biar dia apa? Memiliki rasa iba itu kasihan. Jadi ketika saya melakukan sesuatu tentang pembelaan terhadap hal-hal seperti itu, saya dapat support dari anak saya dan dari istri saya. Karena saya berikan pemahaman kepada mereka. Nah, sama ketika saya melakukan suatu permasalahan di Humbang, mungkin Pak Hotman tahu, karena ngikutin. Nggak ada anak rantau yang ada di belakang saya. Kan itu. Tapi saya lakukan itu semata-mata karena apa? Karena keprihatinan, karena peduli ya. Itu jadi kalau kita bicara makan rasa kasihan itu harus ada dulu dalam diri kita. Kalau kita nggak ada rasa kasihan, percuma kita bicara. Baik, Bung Juprianto, dengan ada berita yang menyeramkan lah dalam tanda petik tadi, ada stunting ternyata di kampung halaman kita. Saya jadi berharap begini, ternyata banyak hal yang harus kita bangun ini. Komunikasi, kita kan juga mengkritisi pemerintah daerah, tapi komunikasi antar anak rantau juga harus dibangun erat ini, sehati. Lalu komunikasi anak rantau dengan pemerintah setempat juga harus terjalin ya. Makanya gini, itu yang saya bilang. Saya beberapa kali mengumpulkan dan saya beberapa kali menyampaikan. Saya bilang itu ada beberapa kali ketemu. Ayo kita pengacara-pengacara yang Humbang, ayo kita berkumpul. Dengan kita berkumpul di sini, kita coba nih. Apa yang mau kita lihat di Humbang Hasudutan ini secara luasnya? Artinya gini, apa yang kita bisa kontribusi, apa yang bisa kita berikan daerah? Minimal kita nggak bisa ngasih uang. Kan kita kan punya akses. Nah, kita kerjasama dengan di daerah. Kita ibaratnya menyambungkan ini informasi ini ke pusat.
Kalau di daerah ini tidak, kita lihat tidak sanggup lagi untuk mengatasi. Ya. Sehingga kita bisa, karena kita punya akses ke pusat, kita kan bisa memberitahukan secara resmi. Oke. Nah, cuma yang saya lihat di Humbang ini kan belum ada komunitas anak rantau ini bikin masing-masing, ini bikin masing-masing, ini bikin kan itu yang terjadi. Jadi kita tersekat-sekat ya. Jadi itu yang saya bilang, kalau anak rantau itu duduk bersama, cuma waktu pilkada itu duduk bersama. Itu lebih ke politik ya. Lebih ke politik saya nggak setuju. Tapi nilai-nilai kemanusiaan kita agak mundur ini ya. Agak mundur. Oke. Bung Joprianto. Tadi kita sudah kritisi nih pemerintah daerah, kita anak rantau juga kita kritisi. Tetapi hal yang lain kita harus juga barangkali kita dorong, kita edukasi orang tua yang muda, yang punya anak balita. Dan kesadaran berjuang agar, saya bayangkan begini Bung Joprianto, masa sih ada stunting di Humbang Hasudutan, kita penghasil banyak buah atau sayur-sayur di sana gitu. Ini kan juga bisa sari atau nutrisi yang bisa menghilangkan stunting itu gitu, nggak harus susu, nggak harus daging begitu. Kita kan bicara tentang, kalau membahas itu kan berarti kita membahas ekonomi kan, tingkat kesejahteraan kan gini. Kalau Pak Hotman itu bilang di sana kan Humbang itu penghasil sayur, oke, kita setuju. Tapi Pak Hotman tahu nggak, jangan-jangan sayur itu dijual? Jangan-jangan diekspor ke wilayah lain ya, atau? Karena gini, ini kan bicara ada kebutuhan kan, nah, sedangkan dia tidak menyadari bahwa gizi itu sangat perlu bagi anak. Jadi ketika panen sayur kan udah diambil, jadi bukan hasil sayur yang ditanamnya itu untuk dikasih ke anaknya. Itu beda. Kalau saya dulu ya, saya bukannya, mungkin saya beruntung ya, karena saya anak seorang guru. Jadi kalau aku bilang saya kekurangan gizi, enggak. Karena waktu kecil, saya masih ingat waktu kecil, ibu saya itu selalu beli ikan yang kurus-kurus itu. Pora-pora? Enggak, ikan mujair. Tapi yang kurus, dulu masih ada ikan mujair yang kurus. Itu ibu saya itu merebus itu kan, kuahnya itu yang dikasih ke kami. Jadi dagingnya nggak dimakan. Hanya kuahnya aja? Kuahnya aja, karena itu nanti sisa ininya dikasih lah, kita kan punya ada. Justru kuahnya? Kuahnya doang, bukan ambil dagingnya. Beliau, ibu dari Bung Joprianto menemukan apa di kuahnya itu? Kan katanya itu gizi kan, jadi berbagai cara untuk memperoleh gizi kan, tanpa kos yang tinggi. Cuma kita nggak menyadari ini nih. Jadi perlu edukasi juga kepada orang tua ya. Artinya kan menyampaikan bahwa gizi itu perlu bagi anak. Gizi itu diperoleh dari ini. Lagi-lagi tugas pemerintah daerah juga mengedukasi dong. Karena dia punya akses. Beda gini. Punya fasilitas itu ya. Kalau pemerintah menyatakan, ayo kumpul semua masyarakat umum, akan berkumpul. Tapi ketika saya pribadi menyatakan, ayo masyarakat umum berkumpul, saya mau presentasi tentang cara menghindari ini, nggak ada yang datang. Karena bicara ini mending saya kerja di ladang kan gitu nih. Karena dia enggak, makanya itulah aku bilang. Tapi kalau kita lihat masyarakat Humbang Hasudutan, penyuluhan apa yang dilakukan untuk mengatasi stunting ini? Nggak ada. Enak ini bincang-bincang kita kritisi pemerintah daerah, kita kritisi anak rantau, kita kritisi juga orang tua yang sudah berani berkeluarga, harus bertanggung jawab juga pada pertumbuhan kembang anaknya. Kita bicara ya, kita kembali, makanya disebutkan kalau kita kembali ya, kita memang orang tua ya kan, udah disebut kita harus bersusah payah untuk mencari nafkah kan? Untuk mereka. Tapi ya karena kesadaran orang tua juga di daerah udah saya lihat memang kurang, bahwa gini, memang kenapa itu berkurang kesadaran tanggung jawabnya itu, karena apa? Nggak sampai pemikirannya ke sana bahwa saya punya tugas poin A, B, C, nggak nyampe. Contohnya saya punya tugas untuk menjamin kesehatan, keselamatan ini anak saya nih. Nggak sampai, yang penting menikah, punya anak, sampai di situ kan. Tapi nggak semua ya, kita nggak bicara semua, karena banyak orang tua yang udah memahami. Karena nggak semua juga di Humbang ini masyarakat
sudah tercerahkan lah ya, sudah teredukasi lah ya. Iya, ada yang maju dengan sendiri dia mencari pengetahuan dengan tingkat kecerdasannya. Iya. Saya pulang nih, kuliah anak melo begitu aja karena waktu lulus SMA nikah. Jadi mereka belum tentu tahu persis apa tanggung jawab masing-masing dalam membina rumah tangga. Oke, kita sekarang membicarakan solusi, paling tidak gagasan kita ini bisa menjadi hal yang bisa dipikirkan. Saya bayangkan begini, Bung Joprianto, Anda kan bendahara umum di Marga Purba Sejabotabek. Saya bayangkan semua marga dari Humbang Hasudutan itu yang ada di tanah perantauan, ya bersehatilah untuk juga berkontribusi. Artinya ada mudah terkoordinasi, mudah gagasan ini dibantu pemerintah setempat, didorong, diberi masukan agar diselesaikan stunting begitu. Memang saya benar pengurus purba di sini saya Jabodetabek. Ya. Tapi dalam arti gini, informasi yang kita peroleh dari daerah minim. Tentu itu tadi komunikasinya kan terputus. Iya. Makanya itulah aku sangat senang melihat contohnya di kami nih. Ya. Mulailah dibangun website. Artinya bermudah orang menyampaikan. Ya. Itu sedang berjalan. Ya. Dapat dari kita informasi yang Ya. jelas. Bentuk sama seperti kemarin pas keadaan pandemi. Ya. Kan contohnya kita putuskan untuk mengelontorkan dana untuk membantu pandemi. Kita pun seandainya mungkin tahu di daerah memang yang ada marga purba yang harus dibantu, ketika nyampe ke kita mungkin pun kita akan buka telinga untuk membantu itu, dan mungkin kita akan menyisihkan sebagian rezeki daripada kita untuk membantu dia. Tapi sampai saat ini ke saya itu nggak ada yang nyampe bahwa marga purba ada mengalami gizi buruk. Iya. Oke. Jadi karena saya nggak tahu informasi ini, apa yang boleh saya lakukan? Saya anggap itu di Humbang itu, marga purba di Humbang itu BKN semua kan? Baik, itu sebagai putra Humbang Hasudutan, tadi kita sudah bicarakan pemerintah daerah, orang tua dan anak-anak rantau saling bersehati, sinergi untuk saling topang menopang begitulah. Makanya gini, kepala daerah ini juga kan jangan terlalu takut lah lihat perantau ini. Ya, silakan membuat komunikasi yang baik. Ya. Mungkin banyak hal-hal yang positif yang diperoleh karena kan anak rantau ini kan bertebaran di mana-mana. Ya. Bukan bicara kita materi ya. Ya. Artinya banyak ini yang punya pengalaman di bidang masing-masing. Ya. Apa salahnya kita ambil pengalaman si A yang mempunyai pengalaman di situ, kita ambil, kita jadikan sebagai bahan pelajaran untuk kita bagaimana kan gitu nih. Ya. Jadi itu yang saya bilang, harusnya antara masyarakat pemerintah daerah ini harus membangun komunikasi yang baik dengan orang anak rantau. Ya. Anak rantau juga harus memiliki kepedulian dalam arti untuk menyorakan apa yang ada di. Jangan coba gini, kita ini kan hanya bicara, kita kalau stunting di Humbang sangat rendah, sangat begini, tapi hanya bersuara. Ya. Tapi tidak ada upaya, contoh kalau kamu mengetahui begitu, ada data, suratinlah Kementerian Sosial. Saya kalau tahu itu, saya akan suratin. Cuma kalau saya menyurat tanpa data, Ya. itu kan disebut mimpi itu kan? Ya. Dari mana kau temukan itu? Ya. Asumsi kan jadinya. Ya. Tapi kalau ada data, mungkin saya sendiri pun akan menyurati secara langsung. Nggak perlu saya harus nunggu ini. Orang tua juga harus memiliki kesadaran, termasuk orang tua laki-laki yang memiliki kesadaran untuk menjamin nih kesehatan dan gizi untuk anaknya. Ya. Nah, menjaminnya harus apa? Pekerja keras lah. Jangan menjadi orang yang malas. Dan jangan pemerintah daerah itu anti kritik ya, artinya dikritisi jangan dianggap itu memojokkan atau menjatuhkan. Jadi, ya semuanya untuk membangun ya. Kalau kita menyadari tugas dan peran masing-masing, Ya. hal-hal seperti ini nggak kita temukan. Ya. Contohnya gini, kalau kita bicara, mungkin nggak di Humbang Hasudutan itu masyarakat tidak dapatkan pekerjaan. Mungkin nggak dengan keadaan masyarakat Humbang yang begitu luas, Ya. kita temukan ada orang yang tidak bekerja.
Tidak mungkin, lahan luas. Ya. Bahkan sampai tidur katanya kan lahan tidur. Sampai ada lahan tidur. Karena tidak digunakan ya. Ya. Termasuk kebijakan pemerintah bikin tentang food estate. Oke. Apakah ini memberikan dampak? Kan kita sayur ada kan sekarang. Nah, berdampak nggak food estate ini untuk pemerintah? Itu juga penting kita kritisi ya. Ini kan stunting, ini kita penanam sayur nih. Seperti kata Pak Oman tadi, sayur itu bisa menjadi gizi nutrisi. Iya. Ya kan? Berdampak enggak? Sekarang food estate ini anggaran yang dikeluarkan pemerintah gini harus diseimbangkan gini. Makanya pemerintah itu harus bisa memiliki skala prioritas. Iya. Nah, begini. Anggaran untuk estate itu kita tahu sangat tinggi. Iya. Pencapaiannya bagaimana? Pernah nggak disampaikan pencapaiannya bagaimana? Pengaruhnya terhadap masyarakat apa? Pernah nggak terbuka disampaikan? Saya berani katakan ini kebohongan publik. Iya. Iya. Karena nggak transparan kan? Iya. Berapa anggaran yang ditetapkan? Sesuai nggak? Contohnya bibit nih, Iya. bawang sekian. Sesuai nggak? Oke. Jadi jangan kita buat kebijakan, pemerintah jangan buat kebijakan yang tidak bermanfaat untuk masyarakat. Kalau kita bicara food estate masyarakat, nampaknya apa? Setelah terjadi, food estate itu udah berapa tahun? Bergeser nggak pertumbuhan ekonomi di masyarakat Humbang Hasudutan? Ada kenaikan nggak pertumbuhan ekonomi? Ya. Kalau nggak ada, berarti nggak berikan dampak apa-apa ke masyarakat. Ya. Kalau kita bicara food estate, Ya. pasti ujungnya kesehatan, termasuk nanti dampak dengan pengurusakan hutan. Ya. Kan food estate kan hutan kan? Ya. Kita nggak tahu amdalnya itu. Ya. Kita nggak tahu amdalnya itu bagaimana. Kita nggak tahu. Kan itu pasti menggunakan kimia kan? Semua kan? Ya. Bagaimana terhadap air nantinya kita minum? Kita harus berpikir panjang. Makanya itu saya sayangkan, janganlah dibuat kebijakan itu kalau tidak diprediksikan dengan contohnya dibuat food estate, Ya. tapi harus dipikirkan ini bisa menggoyang pertumbuhan ekonomi di Humbang enggak? Berapa tingkat pertumbuhan ekonomi yang sudah dikontribusikan dengan adanya food estate, kontribusinya? Jangan-jangan hanya segelintir orang yang menikmati nanti. Saya khawatirnya ini semacam pembohongan publik sekian tapi tidak ada transparannya, datanya tidak ada. Ternyata kerinduan terhadap Humbang Hasudutan itu yang membuat kita ingin ya pemerintah juga tunjukkan tanggung jawabnya. Kita perantau juga marilah bantu, dan orang-orang tua dan masyarakat di Humbang Hasudutan jangan juga kita hanya mempersalahkan pemerintah ya. Mungkin saya dianggap paling orang yang keras untuk menentang pemerintahan. Ya. Saya nggak menantang, Ya. tapi saya nggak setuju kebijakannya, boleh dong. Ya. Kalau kulihat kebijakannya yang nggak Berpihak. berpihak, wajar saya lawan. Sekarang saya tanya di Bapak Homan, apa yang dilihat Pak Homan selama dari periode pertama dan kedua ini yang udah ada di Humbang? Nggak enak kalau kita bandingkan dengan pemerintahan sebelumnya ya. Nggak enak ya. Kita harus objektif menilai. Pemerintahan sebelumnya ada sekolah juga dia yang unggulan. Iya. Ada rumah sakit, kan zaman ini juga rumah sakit dulu sanggup. Iya. Ini kita untuk memeliharanya aja pun gagal. Iya. Itu maksud saya. Untuk memelihara pun kita gagal. Kita tahu bukan marah ya, paling tidak apa yang disampaikan Bung Jumprianto ini karena baru mendengar ini ya bahwa ada kasus ternyata di Humbang Hasudutan ya sepertinya sepele tetapi gondok juga kita mendengar ya. Karena nggak tepat lah untuk Humbang itu ada. Iya, ada stunting ya. Kurang gizi Iya, dengan kekayaan alam itu. Malu kita disebut gizi buruk. Malu lah. Itu yang saya bilang. Karena kepekaan itu, ketika kita menjadi kepala daerah, harusnya derita masyarakat itu derita kita. Ya. Makanya kalau bisa syarat untuk menjadi kepala daerah itu harus nangis dulu dia melihat masyarakat Humbang baru di kepala daerah. Kalau dia belum bisa menangis, jangan kepala daerah. Hanya merusak itu. Itulah kelemahan kita ya.
khusus Humbang ya. Iya. Selalu memikirkan tokoh-tokoh, ada duitnya nggak tokoh itu. Terus terang saya nggak setuju. Sudah lama kita terbranding cara berpikir begitu. Ya begitu. Kita kategorikan orang berhasil itu ya kaya raya, ya. Tapi terus terang ya, kita nggak menyadari dalam hidup kita ya. Satu nggak apa-apa nih lari sedikit ke agama ya. Saya meyakini begini, berbuatlah kita yang terbaik. Walaupun manusia tidak bisa menilainya, tapi Tuhan memberikan imbalan itu atas apa yang kita perbuat. Itulah yang saya yakini selama ini. Itu, dan aku udah alami. Kenapa aku bilang ke Pak Hotman? Pak Hotman tahu bagaimana saya membela ibu guru dulu. Cuma-cuma kan? Saya jadi teringat ayat kitab suci menyebut Bung Juprianto, banyak diberi, banyak dituntut. Kalau jabatan besar, tidak ada perbuatan, nanti hati-hati. Cuma kan? Tapi mungkin orang berpikir bodoh amat dia menangani perkara yang begitu. Tapi saya yakin, saya punya keyakinan Tuhan itu akan jauh bayar saya lebih mahal dari apa yang saya keluarkan. Dan itu saya terima. Sekarang gini, dengan saya bela perkara itu, kan disitulah saya dikenal orang. Dengan prodeo ya, tanpa dibayar, justru mengeluarkan uang. Saya dikenal orang, mulai saya habis itu, saya sendiri, Pak Umar sendiri pun tahu, ditetapkan 21 tokoh Kristen. Saya nggak pernah memajukan diri. Coba kalau itu gak saya bela, dapat nggak saya imbalan itu? Apresiasi bagi orang yang sudah berkarya. Disitulah saya memahami bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih besar. Saya bukannya orang yang gimana aku bilang, saya bukan orang yang mengatakan keimanan saya tinggi, enggak, tapi saya menyadari setiap yang kita lakukan itu manusia tidak melihat, tapi Tuhan akan menilainya, dan dia akan bayar itu sesuai dengan penilaian yang Tuhan punya. Kalau kita diberi banyak, kita dituntut banyak. Jadi kadang orang bertanya ke saya, apa itu Pak Purba rahasia sukses? Kan gitu. Kasih tahu kami tipsnya itu tidak ada, hanya 2 tipsnya. Kau harus merasakan apa yang kau terima adalah merupakan berkat dari Tuhan. Kau harus menyadari itu karena kasihnya kepadamu itu. Kedua, cintailah ibumu. Itu tipsnya, gak ada yang lain. Ketika yang 2 ini bisa kau jalankan, rezeki itu akan datang. Kan dikatakan di hidup di Batik Palembang. Ikut persangapa menatoras masa mertua malit jalil mau ditanam dan dibatun jauh beriko. Itulah jadi. Waduh, ini jadi filsafat mendalam. Kita berharap SDM kita juga akan unggul nanti dengan hal-hal yang kecil kita perbaiki. Pondasi itu kita perbaiki gitu. Terima kasih sudah menyaksikan bincang-bincang ini.